Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo teman-teman semuanya, baik lagi nih sama aku Desi Putriani, HPT Angkatan 2021. Nah tentunya di episode kali ini, aku akan menjadi podcaster pada episode ini dengan membawakan topik-topik bersama narasumber yang luar biasa. Nah tentunya di episode kali ini kita akan membawakan topik mengenai masuk HPT mau jadi apa sih? Nah teman-teman, untuk episode kali ini relate banget nih sama teman-teman SMA yang mau masuk di kuliah. Nah nantinya teman-teman bisa untuk menjadikan prodi proteksi tanaman ini menjadi jurusan teman-teman nantinya. Tentunya di sini sudah ada narasumber kita nih teman-teman. Di sini ada Kak Arzak dan juga Kak Asyim. Nah, oke kalau gitu langsung aja nih teman-teman kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Arzak, halo Kak Asyim. Halo Desti, gimana kabarnya Desti? Alhamdulillah nih, gimana nih kalau Kak Arzak sama Kak Asyim kabarnya? Alhamdulillah kalau aku baik. Ya akhir-akhir ini emang agak padat aja, jadi mungkin agak suaranya nih ada berubah dikit, kadang agak tenggorokan kurang enak gitu sih. Tapi overall baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas. Oke. Kalau dari Kak Asyim sendiri nih? Nggak jauh beda sih. Akhir-akhir ini kayaknya 2 minggu ini full hujan ya bisa dibilang. Jadi ya mungkin badan agak kurang enak tapi ya masih sehat lah. Oke. Nah tadi kan aku sudah memperkenalkan secara singkat nih narasumber kita pada hari ini ada Kak Asyim dan juga Kak Arzak. Nah buat teman-teman pastinya kepo-kepo nih tentang Kak Arzak dan juga Kak Asyim, boleh nih perkenalan kepada Sobat Proteksi yang mendengarkan. Oke, siapa dulu nih? Mulai dari Kak Arzak dulu, baru Kak Asyim. Halo Sobat Protect Pods. Perkenalkan, nama saya Arzak Purabantoro, biasa dipanggil Arzak. Aku adalah alumni dari HPT Angkatan 2017 gitu. Jadi sudah lulus tahun lalu, ini sudah bulan November alhamdulillah gitu. Oke, jadi sekarang sudah wisuda, sudah lulus gitu ya Kak? Sudah wisuda, sudah lulus gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asyim Syarif Krisna Putra, bisa dipanggil Asyim, bisa dipanggil Krisna. Kebetulan aku di sini masih maba ya, baru masuk tahun 2022 seperti itu. Oke, nah pastinya nih teman-teman sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan episode kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja nih Mas Arzak dan juga Kak Asyim. Saat di HPT ini pertama kali tahu informasi prodi ini dari mana? Kan kita tahu ya kalau HPT ini sangat awam dan sangat mungkin bisa dibilang orang luar itu belum tahu tentang HPT. Mungkin taunya cuma pertanian aja. Nah, kalau boleh tanya nih, tahu prodi proteksi tanaman ini dari mana sih? Mungkin bisa dari Kak Asyim dulu. Dari saya. Oke, kalau saya sendiri tahu HPT ini, proteksi tanaman ini dari ibu saya. Kebetulan ibu saya seorang sarjana pertanian juga, jadi ibu saya yang menyarankan untuk masuk ke HPT ini juga gitu, seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang dari orang tua ya yang menyarankan. Kalau dari Kak Arzak nih? Ya kalau dari aku tahu prodi proteksi tanaman ini dari Fakultas Pertanian ini juga kurang lebih sama kayak si Asyim. Tapi kalau Asyim kan ibunya, kalau saya bapak saya alumni pertanian. Nah beliau itu jurusan tanah dulunya, tapi dari awal itu dia kerjanya di perusahaan pestisida gitu. Nah dari situlah akhirnya saya tahu bahwa ada proteksi tanaman gitu. Ada perlindungan tanaman tuh ada, jadi udah saya coba masuk ke perlindungan tanaman, proteksi tanaman sini gitu. Oke, jadi dua-duanya ini hampir sama ya, dari keluarga, dari mungkin ibunya lebih tepatnya untuk menyarankan masuk di HPT itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, saya mau tanya dulu ke Asyim yang baru banget masuk di HPT seperti itu. Nah, kalau boleh tahu apa sih awal mulanya pengen masuk di HPT? Kan kita tahu ya di awal tadi bahwa prodi ini masih awam untuk diketahui sama orang luar di sana. Nah, kira-kira yang terbayang pertama kali mau masuk di HPT itu mau jadi apa sih? Kalau awalnya sih jujur belum ada bayangan sama sekali ya. Saya kayak apa sih ini HPT itu apa sebenarnya? Tapi lama-lama kayak ya pandangan saya untuk lulusnya nanti mungkin saya ingin menjadi dosen sih, lebih tepatnya seperti itu. Oke, selain jadi dosen mungkin jadi apa tuh? Mungkin kalau nggak jadi dosen mungkin jadi peneliti sebenarnya. Kalau tadi kan dibilang kayak pengen jadi dosen, jadi peneliti. Apakah itu ada korelasinya sama keinginan orang tua atau keinginan diri sendiri, atau mungkin melihat public figure lain? Sebenarnya itu masih ada korelasinya dengan keinginan orang tua juga. Cuman ya makin lama-kelamaan ya saya juga ingin mewujudkan itu seperti itu. Oke, jadi lebih ke kayak keinginan diri sendiri dicampur sama keinginan orang tua ya, seperti itu.
Nah, kalau untuk Mas Arzak sendiri nih, kan Mas Arzak sudah lulus, sudah mungkin sekarang bekerja ya Mas. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Arzak, apa sih potensi yang dimiliki dari lulusan proteksi sendiri di bidang pekerjaan itu? Ya, kalau aku sendiri sih, aku sudah lulus, sudah wisuda, tapi untuk kerja sekarang masih nyambi sama kuliah, jadi belum yang full time kerja. Jadi untuk yang kerja dan prospek kerja yang sesungguhnya di dunia sana, aku masih belum merasakan sendiri. Tapi aku sudah dengar cerita dari teman-teman, mungkin kadang sharing, dan juga ada teman yang sudah terima di perusahaan A, perusahaan B, ada yang juga di kementerian, di PNS gitu. Nah, kemudian tadi prospeknya ya berarti atau gimana tadi? Mas, prospek kerja di HPT itu gitu. bisa jadi apa aja sih? Ya, kalau yang sependek yang pengetahuan saya, kita lihat dulu aja dari yang sederhana dari pemerintahan ya, dari Kementerian Pertanian. Di situ Kementerian Pertanian itu ada 5 dirjen, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dirjen PSP sama peternakan dan kesehatan hewan. Nah, dari 5 dirjen itu 4 diantaranya kita dari lulusan HP itu bisa masuk di dalamnya, karena nanti di dalamnya ada dirlinnya atau direktorat pelindungan tanamannya di masing-masing horti, pangan sama perkebunan tuh ada. Kemudian ada juga badan karantinanya di situ. Ada lagi nanti juga ada BPTP di Kementerian Pertanian gitu. Nah, dari berbagai macam stakeholder terkait itu kita bisa masuk di situ, bisa berkiprah di situ. Itu baru dari segi pemerintahan. Belum lagi nanti dari swasta ada perusahaan pestisida, ada perusahaan pupuk mungkin. Meskipun kita dari hama, tapi kita juga bisa masuk ke pupuk. Ada juga nanti dari mungkin istilahnya startup itu juga bisa kita masuk ke sana, karena ada alumni angkatan saya juga masuk di startup seperti itu sih. Oke Mas, tadi kan dibilang kayak dari pemerintahan, dari swasta itu banyak ya lu yang sendiri. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Asim. Kan tadi pengen jadi dosen sama peneliti ya gitu. Nah, dari paparan Mas Arzak nih, apakah sekarang mulai terbayang nih selain jadi dosen sama jadi peneliti, apakah ada kemungkinan nih mau masuk di dunia pemerintahan sama swasta gitu? Sebenarnya kalau dibilang mau ya jelas mau ya, apalagi di bagian seperti PNS atau lain sebagainya sebenarnya mau. Cuman ya saya masih agak berpikir di daerah itu, karena bisa dibilang PNS tuh sama nanti jadinya seperti ayah saya. Ayah juga ada di Dinas Kehutanan daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Jadi saya ingin berbeda lah, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, Mas Arzak, saya kepikiran nih sama kata-kata Mas Arzak tadi kalau sekarang nih kuliah nyambi kerja. Ya, nah, kalau boleh tahu apakah itu nggak sibuk Mas? Jadi kalau aku kerjanya itu bukan yang full time ya. Jadi aku kerjanya yang part time karena masih kuliah juga. Jadi kerjanya ikut project dosen, itu yang pertama, dan yang kedua ada juga part time di luar. Ada juga ikut project dosen di kampus tuh ada 2 yang ikut project, satunya di luar. Nah, sisanya tuh buat kuliah. Jadi ya pinter-pinter bagi waktunya juga sih. Ya meskipun jujur agak keteteran sih, karena waktu untuk istirahatnya jadi berkurang seperti itu. Tapi karena mikirku ketika sambil kuliah kita juga harus dapat pengalaman kerja. Jadi ketika nanti sudah lulus, harapanku adalah dari sisi akademiknya udah dapat dan juga dari pengalaman kerja juga dapat. Jadi kita harus balance antara pengalaman kerja, terus soft skill, dan juga akademik atau hard skillnya harus balance. Seperti itu sih pengennya. Oke Mas, kalau boleh tahu nih Mas ya, tadi kita udah tahu prospek kerja di bidang HPT itu apa aja. Nah, kalau kita masih jadi mahasiswa HPT nih, kira-kira kesempatan apa sih yang bisa kita bangun saat kita mahasiswa untuk bisa mencapai di kemudian hari kayak gitu Mas? Oke, kalau selama jadi mahasiswa ya, kalau saranku, karena aku juga udah sempat merasakan dan melihat teman-teman juga, gimana ya, kita tuh saat ini masih belum tahu juga. Ketika mahasiswa, saya belum tahu ke depan mau jadi apa, masih abu-abu lah istilahnya. Meskipun kita punya tujuan, kita punya ambisi, tapi kan namanya takdir nggak ada yang tahu ya. Jadi yang perlu ditanamkan adalah bangunlah ambillah kesempatan yang ada masa kuliah. Kemudian ketika
ada beberapa mata kuliah mungkin kadang teman-teman itu kan sering milih-milih ya, kadang nggak suka sama ini, kadang suka sama ini. Mungkin saat kuliah kita masih belum terlalu kerasa ya, tapi nanti setelah lulus mungkin terkadang ada satu mata kuliah, oh ini ternyata kepake juga nih di dunia kerja, oh ternyata ini tuh aku butuh gitu. Contohnya kemarin ada teman yang sudah lulus dan sudah kerja, akhirnya flashback lagi ketika kuliah waktu tuh yang soal kebijakan ini gimana ya, terus ada nggak sih materi-materi yang masih kamu simpan kayak gitu. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa kita tuh jangan fokus sama mata kuliah yang kita senangi aja gitu, tapi kita harus juga paham secara keseluruhan, secara konseptual. Jadi ketika kita sudah kerja, kita sudah bisa mengaplikasikannya, kita sudah bisa paham gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa juga ketika kuliah ambillah kesempatan magang, kesempatan kerja, dan ternyata itu juga menjadi salah satu penilaian penting ketika apply kerjaan. Dari teman-teman itu juga selalu ditanya pengalaman kerjanya apa, pernah magang di mana. Nah itu menurutku harus sering-sering ditanamkan ke teman-teman mahasiswa untuk ambillah kesempatan setinggi-tingginya. Jangan lupa juga lomba itu juga jadi salah satu poin penting ketika di CV nanti kan ada prestasi gitu kan, jadi akan jadi nilai plus buat pelamar kerja. Seperti itu sih yang perlu aku tekanin. Oh ya, berarti benar banget ya Mas, kita tuh harus benar-benar mencari peluang saat berkuliah, karena berkuliah itu cuma 4 tahun ya, sangat singkat sekali gitu. Wah itu jadi salah 4 tahun. Iya benar. Meskipun kelihatannya 4 tahun lama, cuma kalau udah ngalamin bareng-bareng sama teman kuliah, organisasi, akhirnya nggak kerasa juga 4 tahun. Iya benar, ini tiba-tiba saya juga udah semester 3 gitu. Oke, Mas, tadi banyak banget pengalaman-pengalaman yang dituturkan oleh Mas Arzak nih. Nah kalau dari Krisna atau Hashim sendiri, kira-kira setelah udah mengetahui pengalaman-pengalaman yang dijabarkan oleh Mas Arzak, kira-kira saat nanti di semester kedepannya pengen ikut apa aja nih? Misal organisasi kayak atau lomba-lomba kayak? Kalau untuk semester ke depan ya, kalau misalnya semester ke depan mungkin saya ingin lebih banyak untuk mencari yang tadi yang Masnya bilang juga, magang-magang seperti itu. Kalau untuk lomba-lomba kebetulan saya orangnya mungkin rada mageran gitu ya, jadi aku juga nggak pernah ikut lomba sih. Gitu. Cuma sekali, tapi itu nggak lolos. Ya seperti itu ya, saya jadi agak mageran. Tapi kebetulan di semester 1 ini saya udah ada ikut lomba, tapi lombanya Porsenigama seperti itu. Wih, apapun lombanya perlu kita apresiasi ya. Betul sekali. Tapi sekarang udah kurikulum merdeka ya, berarti ada kesempatan magang yang lebih besar kan sekarang berarti kan ya? Iya mungkin. Yang kerjasama antara kampus dengan perusahaan. Ya. Itu bagus sih menurutku, karena sudah dibukakan jalurnya oleh kampus, tinggal mahasiswa gimana memanfaatkannya aja menurutku. Apa yang udah lulus, wah keren juga nih program, mungkin jadi pengen kenapa nggak dari dulu gitu. Nggak pengen kuliah lagi jadi S1 lagi. Aduh, balik lagi ke S1. Wah bener ya. Untuk dikenang, tidak untuk diulang. S1-nya. 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 Oh iya ya Mas, benar banget ya. Jadi magang bisa jadi peluang kita untuk kedepannya. Bisa kayak nggak usah cari-cari apa ya, perusahaan lain dan lain sebagainya. Kalau kita udah tahu gambaran magangnya di situ, wah ternyata kita berpotensi di situ. Jadi, dan bisa masuk gitu. Itu kan nanti kita bisa dapat relasi kerja tuh yang Betul. lebih penting itu di situ. Bahkan temanku ada yang dia kerja di startup, itu dulu dia mulai dari magang. Dari magang dia mungkin dulu cuma 3 bulan apa ya ceritanya itu. Kemudian setelah itu karena kinerja dia bagus, akhirnya ditarik jadi karyawan, dan sekarang sudah istilahnya udah settle lah dia di situ. Bedanya kalau kita ikut yang program kampus dulu kan, di zamanku cuma ada magang tuh 1 bulan ya, 50 hari itu yang wajib. Kalau sekarang kan ada yang kurikulum baru, aku kurang paham seperti gimana sistemnya. Kalau dulu cuma 1 bulan, jadi 50 hari itu emang nggak kerasa sih 50 hari untuk mengekspor itu. Tapi ketika ada program yang baru ini, mungkin waktunya bisa lebih panjang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mencari relasi dan juga pengalaman gimana sih nanti di dunia kerja yang sesungguhnya itu, karena bisa jadi nggak semuanya itu seperti yang kita bayangkan, jauh di bayangan kita ketika masih di kuliah gitu sih.
Oke, jadi lagi-lagi kita balik ke prospek kerja gitu ya. Prospek kerja yang dimiliki di luar sana itu sebenarnya banyak. Bagaimana cara kita untuk bisa nge-reach out itu semua gitu ya Mas. Nah, setelah kita sudah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi nih teman-teman, sobat proteksi semuanya, kita sudah tahu nih prospek-prospek kerja setelah lulus dari HPT ini. Nah, tentunya ini bisa menjadi bekal dan juga memantapkan diri nih bagi teman-teman SMA yang ingin memilih HPT sebagai jurusan utamanya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Arzak dan juga Kak Asim yang telah menyempatkan diri nih untuk berbagi-bagi, sharing-sharing di episode kali ini. Nah, tentunya terima kasih juga buat Sobat Proteksi yang telah menyaksikan episode kali ini. Dan sampai jumpa.